Oke, jadi mereka semua mendapatkan kekuatannya ketika mereka tumbuh. Terus di bawahnya ini ada tulisan kayak pakai tanda kutip gitu, semacam dialog bilangnya tuh, wow, amazing, magic is exciting. Mereka bilang, wow, ternyata magic ini menyenangkan, kata mereka gitu. Lanjut ke halaman selanjutnya. The girls love their own powers, but sometimes their friends' power look even cooler. I'm jealous. Jadi mereka tuh kan punya magic atau sihir masing-masing, tapi kelihatannya kok punya temen tuh lebih bagus ya. Emang rumput tetangga selalu lebih hijau katanya. Jadi si Gfriend fiksi ini, mereka ada 6 orang kan. Mereka tuh punya 6 kekuatan berbeda, tapi masing-masing personil Gfriend fiksi ini mereka kayak, duh kayaknya lebih bagus sihir punya dia deh, kayaknya yang aku biasa aja, lebih bagus sihir punya dia, yang aku mah apa tuh, kayak gitu, insecure kali ya. Terus di halaman terakhir ini uniknya tuh ceweknya cuma ada 1 dan rambutnya pendek. Jadi di sini tuh ada narasi dan ada dialog. Narasinya adalah returning home alone at night, as the young girl looked behind her, she suddenly thought. Terus dialognya, was this magic truly only a gift? Jadi satu perempuan ini tuh pulang ke rumah malam-malam gitu kan. Tiba-tiba dia mikir, ini tuh sihir yang diberikan oleh Danau Ajaib, apakah benar-benar hanya hadiah? Ada udang di balik batu nggak sih? Ada sesuatu nggak sih di belakang hadiah yang diberikan oleh danau itu? Dan kalau kalian bisa lihat di sini di belakangnya ada 3 mungkin ya. Yang pertama ada kupu-kupu, yang kedua ada bayangan yang serem banget, yang ketiga ada glass bead yang dipegang oleh bayangannya yang serem banget. Jadi kalau bisa disimpulkan dari Martian 1 ini, Gfriend fiksi itu tumbuh bareng-bareng di desa tersebut dan mereka dapat glass bead. Uniknya di Martian ini dia nggak fokus nyeritain glass beadnya fungsinya untuk apa, tapi yang aku percaya, opini aku ini, Gfriend itu disuruh untuk menjaga glass bead mereka, atau glass bead ini bisa menjadi sebuah alat untuk menyimpan sihir mereka. Jadi sihir mereka tuh sebenarnya bukan di tangan mereka, tapi kayak ada di dalam glass beadnya gitu loh. Tapi tetap glass bead itu kan pemberian ketika mereka lahir, jadi harus dijaga. Masih sesuai sama teori lirik yang udah dibahas di part 2. Lalu ketika mereka udah dapet glass bead dan magic powers, ternyata mereka sama ya, namanya juga mungkin manusia, jadi kayak iri satu sama lain dan malah tiba-tiba bertanya apakah glass bead ini tuh cuman hadiah. Terus kalau misalkan kalian lihat ada Tale of Previous Story, kalau nggak salah itu dia ada 1 orang yang ngomong, apakah sihir ini tuh adalah sesuatu hadiah atau curse atau kutukan. Oke, sekarang kita akan bahas poin keempat. Poin keempat dari video ini adalah teori glass bead dari buku yang berjudul Glass Bead. Jadi penulisnya adalah Hermann Hesse, dan yang menarik dari penulis ini adalah dia juga menulis buku Demian, judulnya Demian. Itu adalah salah satu buku yang direkomendasikan oleh Big Hit kepada fansnya BTS atau ARMY untuk dibaca karena kemungkinan besar teori BTS itu diambil dari buku Demian yang ditulis oleh Hermann Hesse, dan ternyata teori glass bead Gfriend ini juga mungkin nyambung sama glass bead yang ditulis oleh Hermann Hesse. Tapi kita juga belum tahu pasti karena Source Music tuh nggak bilang apa-apa tentang buku ini, cuman karena judulnya sama, beberapa body berasumsi kayak gitu. Sebelum kita ngomongin tentang glass bead dari Hermann Hesse, kalian harus tahu dulu kalau glass bead ini tuh mulai ditulis sejak tahun 1931 menurut user Ahmad Sarabiani, dan pertama dipublikasikan di Switzerland tahun 1943. Udah lama banget ya berarti prosesnya. Sejujurnya aku nggak baca buku ini, tapi ada beberapa review di Goodreads yang kelihatannya tuh ada sesuatunya gitu sama teorinya Gfriend. Aku mau nyontek ya, karena aku ini udah screen capture tadi. Jadi ada salah satu review buku Glass Bead. Ini ditulis oleh Darwin 8U. Dia itu menilai buku ini 4 out of 5. Oke, jadi pertama, user Darwin 8U ini dia mengquote tulisan dari Hermann Hesse. Itu dia bilang, "No permanence is ours. We are a wave that flows to fit whatever form it finds." Tidak ada keabadian itu yang milik kita. Kita itu hanya sebuah arus yang mengalir kemanapun mengikuti bentuk yang ditemukannya. Kalau dipikir sih ini mirip sama konsepnya Gfriend, karena mereka itu punya ciri khas musik, tapi genre musik yang mereka coba itu berbeda-beda. Jadi mereka nggak hanya diam di satu tempat, tapi mereka itu mengalir, mengikuti alur kehidupan mereka, dan musiknya sekarang udah berkembang dari Glass Bead ke Apple. Terus ada tulisan user yang tadi yang aku suka banget, kayaknya nyambung sama Gfriend ini. Jadi dia tuh bilang kalau using the framework of the game, Hesse is able
to look at the dynamic of all of man's achievement as being both beautiful, worthwhile, but also frivolous and fleeting. Katanya Glass Bead ini tuh sebenarnya di dalam bukunya adalah sebuah game. Lalu Hess itu menyuguhkan dinamika dari pencapaian manusia itu beautiful alias indah, berharga, tapi itu juga kayak ceroboh dan hanya sepintas, jadi cuma numpang lewat. Ini aku rasa ada hubungannya dengan Gifren fiksi, karena mereka itu kan mendapatkan magic, dan mereka tuh sekarang malah jadi berpikir ini tuh sebenarnya gift doang atau ada sesuatu di balik gift ini gitu kan. Hess itu di bukunya dia bilang kalau pencapaian manusia, kalau di Gifren fiktif kan pencapaiannya itu adalah mendapatkan magic dari danau. Lalu Hess ini tuh bilang kalau achievement itu tidak hanya beautiful loh. Achievement itu nggak cuman indah, nggak cuman berharga, tapi itu juga cuman sekilas, dan itu juga bisa ceroboh. Ceroboh di sini maksudnya apa? Ini tuh kan sama-sama Gifren yang sedang bertanya-tanya sebenarnya magic yang dia dapatkan dari lake itu apakah sebuah keindahan yang mereka dapatkan ataukah ada hal lain di belakangnya. Lalu menurut Hess ada dua tipe manusia di dunia ini. Menurut review yang ditulis oleh user itu, yang pertama adalah manusia yang remove atau kayak nggak mau mengakui pengalamannya selama menjadi manusia. Dia tuh nggak mau mengakui bahwa achievement yang dia punya itu beautiful, dia nggak mau mengakui kalau achievement yang dia punya itu berharga, dia juga nggak mau mengakui kalau itu ceroboh atau sementara. Kayaknya aku termasuk yang pertama. Dan yang kedua, ini adalah orang-orang yang hidup di dalam experience tersebut. Jadi mereka merasakan achievement yang mereka punya, mereka akui, mereka merasa bangga, tapi mereka juga merasa takut sama achievement itu. Dan kita bisa lihat juga di Martian ini tuh cuman ada satu orang cewek yang bertanya-tanya apakah ini kutukan atau gift, sedangkan 5 cewek lainnya mereka stop diiri ke kekuatan yang lain, tapi mereka nggak bertanya-tanya apakah achievement ini ada sesuatu di belakangnya gitu. Enggak. Perbedaan dari kedua tipe orang tersebut tadi ini tuh bisa saling menarik, bisa juga saling menjauh dari satu sama lain kayak gitu. Menurut review ini, Hess itu sedang mengusahakan mencari balance di antara dua grup tersebut untuk menyelamatkan kedua macam orang tersebut sebagai grup agar mereka tidak berpisah gitu. Itu nyambung sama teori Time for the Moon Knight, di mana Eunha tuh jauh sama teman-teman yang lain. Jadi karena mereka berbeda pandangan terhadap Glass Bead-nya, Eunha malah berpisah dari teman-teman satu grupnya. Ada juga komentar dari Elena Bot. Oh, aku suka komentar dari Elena Bot ini. Ini tuh salah satu dreams, mimpi yang indah yang ada di literatur. It is also a reminder that even the most beautiful dreams cannot feed our longing. Itu tuh sebagai pengingat kalau mimpi yang paling indah sekalipun tidak bisa mengobati kerinduan kita. Ini nyambung ke teori yang bilang berpisah itu ya. Kalau kamu ada di komunitas Badi di Twitter, kamu juga pasti tahu keberpisahan Eunha dari grupnya ini tuh seperti apa. Tapi kalau kamu nggak tahu, tenang aja, nanti aku akan bahas di part selanjutnya. Sumpah ini panjang banget. Terus di kalimat kedua dia bilang, the Glass Bead game is an allegory of the relationship between symbol and reality, between life and the magic lantern of the mind. Jadi menurut user Elena Bot, dia bilang kalau game Glass Bead yang ditulis oleh Hermann Hesse ini adalah kiasan atau sebuah ungkapan di antara simbolisasi dan realitas, di antara hidup dan magic lantern of the mind. Kalau disambungkan dengan teori Gifren, Glass Bead ini tuh adalah kiasan yang memberikan simbol magic dan kehidupan mereka di luar magic itu. Jadi realitasnya kita belum tahu sebenarnya realitas di Gifren fiksi ini tuh sebenarnya mereka sekarang statusnya seperti apa. Tapi yang jelas, Gifren ini tuh nggak cuman ada di satu tempat doang. Kalian bisa lihat sebelum mereka comeback, ada satu video di mana mereka lari di hutan dan bajunya tuh beda-beda. Berarti Glass Bead itu melambangkan sesuatu di antara mimpi dan kenyataan. Jadi sebenarnya yang mimpi tuh yang mana dan yang kenyataan tuh yang mana di Gifren fiksi ini. Semoga akan segera terungkap dan aku kayak gak sabar menunggu Martian selanjutnya. Hari ini kita udah bahas 4 poin dari teorinya Gifren. Thank you for watching. Kalau suka sama videonya, jangan lupa di share ke semua teman-teman Badi kamu atau non-Badi yang penasaran sama teori-teori K-pop, karena ini teorinya cukup menarik. Kalau kamu punya teori lain yang belum aku sebutin di sini, boleh kasih komen di bawah. Nanti kita diskusi bareng-bareng, dan mungkin teori yang kamu kasih itu akan jadi patokan aku untuk di video selanjutnya. Thank you for watching. Bye-bye.
ini aku mau unboxing album Song of the Sirens, GFriend. Ini album terbarunya mereka.